Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya keluar dari dosa, hidup dalam terang Tuhan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh tapi merasa seolah-olah Tuhan diam? Kita menangis, kita berpuasa, kita datang ke gereja, kita memberi persembahan. Namun jawaban yang kita tunggu belum juga datang. Lalu muncul pertanyaan, Tuhan, mengapa Engkau tidak mendengar doaku? Hari ini firman Tuhan memberi jawaban yang sangat jelas. Masalahnya bukan karena tangan Tuhan terlalu pendek untuk menolong. Bukan karena telinga Tuhan tuli, tetapi ada sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah dosa-dosamu. Seorang ayah memiliki seorang anak yang sangat disayanginya. Setiap hari ayahnya itu mengirimkan uang, makanan, dan kebutuhan anaknya. Tetapi suatu hari anak itu mulai terlibat narkoba. Ia mulai mencuri, ia berbohong, menjual barang-barang rumah. Ayahnya tetap mengasihinya, tetapi hubungan mereka menjadi rusak. Bukan karena ayah berhenti mengasihi, melainkan karena dosa anak itu membuat dirinya menjauh. Begitu pula dengan Tuhan, kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, tetapi dosa membuat hubungan menjadi rusak. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek. Yesaya berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada penyakit yang terlalu berat, tidak ada hutang yang terlalu banyak, tidak ada keluarga yang terlalu hancur, tidak ada dosa yang terlalu besar jika kita sungguh-sungguh bertobat. Tuhan masih sanggup menyelamatkan. Contoh dalam Alkitab, Laut Merah terbelah, tembok Yeriko runtuh, Daniel selamat dari gua singa, Lazarus dibangkitkan, penjahat di kayu salib diselamatkan. Semuanya membuktikan tangan Tuhan masih bekerja. Dosa adalah tembok pemisah. Yesaya 59 ayat 2, yang memisahkan manusia dengan Tuhan bukan jarak, bukan kemiskinan, bukan pendidikan, bukan usia, tetapi dosa. Dosa membuat hati menjadi keras. Dosa membuat hati kehilangan damai. Dosa membuat doa kehilangan kuasa. Contoh, bayangkan sebuah pipa air sangat banyak, tetapi pipanya tersumbat lumpur. Apakah airnya tidak ada? Ada. Mungkin tidak mengalir karena tersumbat. Demikian juga berkat Tuhan. Seringkali bukan Tuhan yang berhenti memberi, tapi dosa menyumbat aliran berkat. Orang Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi hatinya masih di Mesir. Keluaran 16 ayat 3, bangsa Israel sudah bebas, tapi mereka masih merindukan Mesir. Mereka berkata, dulu kami makan daging. Mereka lupa bahwa dulu mereka juga dicambuk. Seringkali orang percaya juga demikian. Sudah dibaptis, sudah melayani, tapi masih memihak, menikmati dosa lama, masih menyimpan kebencian, masih hidup dalam kebohongan, masih mencintai dunia dan tubuh keluar dari Mesir, tapi hati masih tinggal di Mesir. Seekor burung dipelihara dalam sangkar selama bertahun-tahun. Suatu hari pemiliknya membuka pintu sangkar. Burung itu bebas. Tapi burung itu tidak mau keluar. Mengapa? Karena ia sudah nyaman dengan penjara. Demikian juga banyak orang Kristen. Sudah dibebaskan Kristus, tetapi mereka memilih hidup di dalam dosa. Kita dipanggil menjadi imam yang kudus. 1 Petrus 2:9. Kita adalah bangsa pilihan, imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Imam zaman dahulu harus hidup kudus. Demikian pula kita. Bukan hanya di gereja, tetapi di rumah, di kantor, di pasar, di media sosial. Semua harus mencerminkan Kristus. Ada seorang pegawai yang sudah memimpin doa, tapi ketika bekerja dia sering korupsi. Suatu hari anaknya bertanya, ayah, Tuhan yang ayah doakan itu sama dengan Tuhan yang melihat ayah mengambil uang di kantor. Ayah itu menangis, ia sadar bahwa hidupnya tidak sesuai dengan imannya.
Dosa kecil yang sering diabaikan. Kadang kita berkata, saya tidak membunuh. Tapi apakah kita suka iri? Suka marah? Suka menggosip? Suka memfitnah? Atau suka menyimpan dendam? Mungkin suka menipu? Atau suka melihat hal yang najis? Semua itu juga dosa. Iblis tidak selalu menjatuhkan manusia dengan dosa besar. Ia memulai dari dosa yang kecil yang dibiarkan. Kapal Titanic tenggelam bukan karena lubang besar, tapi karena robekan yang membuat air terus masuk. Demikian pula hidup kita. Dosa kecil yang tidak dibereskan akan menghancurkan hidup. Tuhan memanggil kita keluar. 2 Korintus 6 ayat 17, keluarlah kamu. Keluar dari apa? Keluar dari kebiasaan lama. Pergaulan yang jahat, kebohongan, pencabulan, cinta uang, dan kepahitan. Tuhan tidak hanya menyelamatkan, ia juga mengubah. Seorang pria bertahun-tahun menjadi penjudi. Setelah menerima Yesus, ia masih menyimpan kartu judi. Ia berkata, untuk kenang-kenangan. Beberapa bulan kemudian ia bermain lagi, lalu berjudi lagi, bangkrut lagi. Mengapa? Karena ia tidak benar-benar keluar. Kadang Tuhan sudah membawa kita keluar, tetapi kita masih membawa Mesir di dalam hati kita. Berkat datang setelah ketaatan. Ketika Abraham taat, Tuhan memberkati. Ketika Nuh taat, ia selamat. Ketika Yusuf hidup kudus, Tuhan mengangkatnya. Ketika Daniel hidup benar, Tuhan menutup mulut singa. Ketaatan membuka jalan mujizat. Aplikasi firman Tuhan untuk kita, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah ada dosa yang masih saya pelihara? Apakah ada pengampunan yang belum saya berikan? Apakah ada kebiasaan yang harus saya tinggalkan? Apakah hidup saya sudah menjadi terang? Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Tangan Tuhan masih sanggup menolong. Telinga Tuhan masih mendengar doa kita. Yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan adalah dosa. Tuhan memanggil kita keluar dari kehidupan lama. Kita dipanggil menjadi bangsa yang kudus dan membawa terang Kristus. Saat kita meninggalkan dosa dan hidup dalam ketaatan, jalan bagi penyertaan dan jawaban Tuhan terbuka. Tuhan rindu memulihkan hubungan kita, bukan menjauhkan kita. Jika hari ini Roh Kudus menegur hati saudara, jangan mengeraskan hati. Datanglah kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Tinggalkan dosa, hiduplah dalam terang, dan izinkan hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena tangan-Mu tidak pernah terlalu pendek untuk menyelamatkan kami. Ampunilah setiap dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami yang telah kami menjadi penghalang dalam hubungan kami dengan-Mu. Bersihkan hati kami, berikan keberanian untuk meninggalkan kehidupan lama, dan mampukan kami hidup sebagai umat yang kudus, menjadi terang dimanapun kami berada. Pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu dan menjawab panggilan-Mu sebagai imamat yang rajani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.